Shalom, jumpa lagi kembali bersama saya, Pastor Yogi Elia, dalam renungan harian Agape Kairos Ministry. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah mendengar dan banyak mendengar tentang istilah waham. Apa itu waham? Ada beberapa yang saya temui. Yang pertama, waham adalah keyakinan yang dipertahankan sangat kuat, terus-menerus namun tidak sesuai kenyataan. Jadi keyakinan itu terus-menerus dan tidak sesuai kenyataan, ya. Nah, contohnya yang pertama, merasa diserang, disiksa, namun kenyataannya tidak ada. Dia merasa diserang, disiksa. Ya, yang kedua, merasa dibicarakan orang lain. Jadi dia merasa orang lain tuh bicarakan dia. Sebenarnya tidak ada. Yang ketiga, merasa mendapatkan kekuatan. Ya, mendapat kekuatan wahyu Tuhan untuk melakukan sesuatu. Jadi dia merasa mendapatkan kekuatan supranatural, wahyu daripada Tuhan. Tapi kenyataannya tidak ada. Ya, ini seperti imajinasi. Ya, bermain-main dengan imajinasi, meyakinkan bagian tubuhnya terganggu. Jadi dia meyakinkan bagian tubuhnya terganggu. Aduh, saya sakit nih di bagian pinggang saya. Dia meyakini itu. Aduh, jangan-jangan ini ginjal. Aduh, jangan-jangan ini seperti ini. Ya, mungkin di dalam kepalanya dia sakit. Aduh, jangan-jangan nih ada tumor di otak saya. Ya, itu meyakinkan di dalam tubuhnya ada sesuatu dengan keyakinan keras. Yang selanjutnya, meyakinkan bahwa dirinya sudah tidak ada di dunia. Jadi dia merasakan tubuhnya sudah tidak ada dunia, sudah mati. Ya. Nah, inilah contoh beberapa dari waham, ya, meyakinkan segala sesuatu yang tidak ada kenyataan. Ya, sama juga bermain tadi yang saya katakan, imajinasi yang kuat. Nah, kalau ada orang seperti ini, ya, pernah juga saya melayani orang seperti ini, ya. Aduh, Pak Yogi, saya diserang nih dengan kuasa kegelapan. Saya berkata, Ibu tidak diserang kuasa kegelapan. Enggak, saya merasa nih diserang. Dia ada di kamar saya. Ya, entar dia bilang dia ada di depan rumah, entar dia bilang ada di belakang rumah, di depan, dimanapun, di pojok-pojok seperti itu. Nah, kenyataannya pada saat saya doakan tidak ada, memang tidak ada kuasa-kuasa kegelapan, iblis maupun setan, gitu ya. Tapi dia meyakini, ya, itu ada, ya, dan dia merasa dirinya disiksa, merasa sesuatu akan terjadi, gitu ya, di dalam dirinya. Tadi yang saya katakan, sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau ada seperti ini, mungkin di dalam keluarga kita, baik di suami kita, istri, orang tua kita mungkin, atau anak-anak kita, sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, waham, ya. Nah, ini yang pertama, datang kepada Tuhan untuk bawa dia ke dalam persekutuan doa, di dalam gereja, juga dalam doa, dan kuatkan di dalam firman Tuhan. Yang kedua, kalau mau bawa anak ini ke, ya, pasti ini ada sesuatu, ya, di dalam dirinya, meyakinkan segala sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 21 sampai 25 mengatakan seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang
menjalar. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ya, ada juga yang saya layani ini berkata, aduh ini di hewan saya ini, kucing ini ada rohnya. Ya, ini namanya putri, ini dia namakan seperti itu. Saya bilang nggak ada. Ini kucingnya tetap kucing. Tidak ada roh yang masuk ke dalam kucing itu. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Saya bicara tentang kebenaran. Tapi dia tetap kepada kenyataan, kekeh apa yang dia sudah pikirkan itu benar. Bahwa hewan itu ada roh yang masuk gitu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mendapatkan hal seperti ini, ya, artinya kita sedang dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang berhayal, pikiran-pikiran yang berimajinasi. Ya, jadi bermain dengan itu. Kalau engkau ada seperti ini, dipakai ke pelayanan, ini sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Jadi apa menurut pendirianmu, bukan berdasarkan apa kata firman Tuhan. Menurut suara hatimu, bukan menurut apa suara daripada Tuhan. Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mau bahwa Allah sumber segalanya itu memelihara hati, pikiran, roh, tubuh, jiwa kita. Ya, di mana di dalam diri kita bersemayam kekuatan Allah, Roh Kudus. Ya, itu ada. Jadi sesuatu yang freak, aneh, itu bukan dari Tuhan. Itu imajinasi. Ya, ini gambaran bahwa kita harus tahu bahwa itu dia berasal daripada Tuhan atau bukan. Ya, nah firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 dikatakan seperti ini ya, saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dari apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, ini Rasul Paulus berkata, ya, Allah sumber ya damai sejahtera akan menyertai kita, kehidupan kita, roh tubuh jiwa kita. Ya, oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu, muliakan Allah dengan pikiranmu, muliakan Allah dengan apa yang kau lakukan, mencerminkan Kristus, pribadi Kristus di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.